Bab 71. Jebal menghela napas. Tiba-tiba dia melambaikan tangan dan berkata, Surya, kamu pakal charge up sampal bisa membuat orang-orang sebanyak ini datang memberikan kesaktan. Surya tersenyum kecut. Tuan, mana mungkin Sais bisa sehebat itu? Brak. Di belakang aula pengadilan, Radit melemparkan gelas dengan marah. Raut wajahnya tampak suram. Tuan. Seseorang dengan cepat melangkah maju dan berkata, keluarga Silali mengutus orang untuk menanyakan apakah masalahnya sudah selesai dibereskan. Radit mendengus dan berkata, beritahu keluarga Silali, urusan ini tidak bisa dibereskan. Kalau mereka sudah tidak bisa menunggu lagi, kembalikan saja uang mereka. Suruh saja mereka urus hal ini sendiri. Di penjara kantor kabupaten, Budi dengan bangga berkata, Dodi, Sony, dan Wira akan ditangkap. Aku akan bebas dari tempat ini dan kembali menjadi kepala desa. Kalau sampai saat itu tiba, kalian bisa menyerahkan rahasia teknik menangkap ikan milik Wira. Dengan begitu, kalian bisa menjadi anak buahku dan hidup senang. Sony menatapnya seolah-olah Budi adalah orang bodoh. Memangnya kamu siapa? Mau aku mengkhianati Kak Wira dan mengikutimu? Bercermin dulu kamu pantas atau tidak? Dodi hanya terdiam. Dia memandang pintu penjara lekat-lekat dan memikirkan bagaimana cara membuka pintu itu. Asalkan pintu itu bisa terbuka, dia akan mewakili Kak Wira untuk membunuh biang kerok ini. Tiba-tiba, seorang sipir penjara membuka pintu. Sony, Dodi, kalian sudah bisa keluar. Orang-orang dari Dusun Darmadi sudah menunggu kalian. Kedua mata Dodi langsung berbinar ketika berkata, Kak Wira menyelamatkanku. Sony mengangguk. Sudah pasti. Bagaimana mungkin? Budi menatap pria yang barusan berbicara. Tuan, coba kamu tanyakan apakah hal ini bukan sebuah kesalahan. Yang harusnya dilepaskan itu aku, bukan mereka. Sipir penjara itu tertawa sinis melihatnya. Lalu berkata, ada orang yang menyuruhku untuk menyampaikan pesan. Jaga mulutmu itu baik-baik. Degel. Budi tergeletak di tanah. Sony mengancamnya di hadapan sipir penjara itu. Budi, Kak Wira adalah harapan bagi Dusun Darmadi. Kalau ada sesuatu yang terjadi padanya, kalaupun kamu menjadi kepala desa, kami akan mempertaruhkan nyawa untuk menghabisimu. Jaga mulutmu baik-baik, kalau tidak, aku akan membuat keluarga Silali tidak punya keturunan. Ancam Dodi dengan lebih kejam lagi. Kalian. Budi menatap sipir penjara itu dan berkata, Tuan, lihatlah mereka bahkan berani mengancam kami di penjara ini. Diam saja kamu, bisa hidup saja sudah cukup beruntung setelah menyinggung sarjana kecil di Dusun Darmadi itu. Sipir penjara itu memutar bola matanya menatap Budi. Meskipun dia belum sempat pergi ke pengadilan tadi, berita tentang pasar ikan itu sudah menyebar kemana-mana. Sarjana dari Dusun Darmadi itu benar-benar hebat. Sudah 2 kali dia membuat orang dari Dusun Darmadi mengajukan tuntutan, bahkan tanpa perlu dia hadir secara langsung. Waktu itu, dia berhasil menjatuhkan kepala desa. Kali ini, dia berhasil menghabisi petugas polisi. Benar-benar mengesankan. Budi hanya terdiam dan berbaring dengan tidak rela di dalam penjara. Apa yang telah dilakukan oleh pecundang itu dalam waktu 10 hari? Kenapa jadi begitu banyak orang yang bekerja keras untuknya? Jika dilihat dari situasinya saat ini, kalaupun Budi berhasil menjadi kepala desa lagi, dia pasti tidak akan bisa menang melawan pecundang itu. Ayo, kita pergi makan. Setelah melihat kepergian para pedagang dan nelayan itu, Wira melambaikan tangannya dengan keras. Danu, Gavin, dan Gandhi masih merasa tidak tenang. Apa kita tidak usah ke pengadilan? Mereka takut bahwa para nelayan dan pedagang itu mengurungkan niat mereka dan berhenti di tengah jalan. Terlebih lagi, mereka takut bahwa setelah semua orang ini pergi ke pengadilan, Bupati masih tetap saja tidak mau membebaskan Dodi dan Sony. Wira mengangkat alisnya dan berkata, tidak usah khawatir, Tuan Bupati bahkan lebih ingin memenangkan kasus ini daripada kita. Ketiga orang itu hanya terdiam dan kebingungan. Mereka tidak mengerti apa hubungannya Tuan Bupati dengan kasus ini. Wira juga tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Tidak ada gunanya menjelaskan tentang perebutan kekuasaan di kantor kabupaten kepada penduduk desa saat ini. Mereka masih belum sanggup mengerti hal ini. Wawasan mereka harus dibuka dengan perlahan-lahan. Mereka menemukan sebuah restoran dan memesan berbagai hidangan. Keempat orang itu menyantap makanan mereka dengan lahap.
Wira menyuruh Gandhi untuk pergi ke kediaman keluarga Linardi dan menyuruh Wulan untuk beristirahat di rumah ayahnya selama beberapa hari. Setelah itu, dia mengutus Gavin ke pengadilan untuk menyuruh tim penjual ikan berkumpul di depan gerbang kota. Sementara itu, Wira dan Danu mengendarai kereta keluar gerbang kota. Di luar gerbang kota, sekelompok orang berkumpul di sekitar beberapa pengumuman, sambil menunjuk-nunjuk dan berdiskusi. Ada beberapa pengumuman yang dipasang di dinding gerbang kota. Isinya menyangkut masalah besar di seluruh kabupaten. Wira juga berjalan mendekati pengumuman itu. Di dinding terpasang 3 surat perintah pencarian yang menggambarkan 3 pria yang tampak berbahaya. Tersangka pertama bernama Kadir adalah pemimpin dari Gunung Harimau Hitam. Dia pernah merampok konvoi dagang sebanyak ratusan kali, merampok desa sebanyak 23 kali, dan telah merenggut 12 nyawa. Pemberian hadiah untuk penangkapannya atau pembunuhannya adalah 1 juta gabak. Tersangka kedua bernama Heru adalah wakil pemimpin dari Gunung Harimau Hitam. Hadiah penangkapan dan pembunuhannya adalah 800,000 gabak. Tersangka ketiga bernama Jamal adalah wakil pemimpin kedua dari Gunung Harimau Hitam. Hadiah penangkapan dan pembunuhannya adalah 500.000 gabak. Kadir, Heru, dan Jamal. Namanya kampungan sekali. Wira membacanya sambil menggeleng. Gunung Harimau Hitam adalah rute yang harus dilalui jika ingin pergi ke kota pusat pemerintahan Jagabu melalui Kabupaten Uswal. Para perampok ini juga sangat terkenal di seluruh kabupaten. Meskipun kantor pemerintah kabupaten telah beberapa kali berusaha mengepung mereka, semua usaha mereka berakhir sia-sia. Pasalnya, semua orang ini adalah perampok yang tak akan segan-segan untuk membunuh. Ayah, kita tidak boleh membiarkan pecundang itu semakin berkembang lagi. Saat ini, bahkan kantor pemerintah kabupaten saja tidak bisa menemukan kesalahannya. Selain itu, dia bahkan menjadi makin puitis sekarang. Dalam waktu dekat, dia akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Segera beritahu orang-orang di Gunung Harimau Hitam untuk menyerang Dusun Darmadi dan menghabiskannya sebelum dia menjadi ancaman yang lebih besar. Kalau tidak, dia akan menjadi ancaman besar bagi kita kelak. Di rumah keluarga Silali, Mahendra melihat ayahnya dengan ekspresi cemas dan mencoba meyakinkannya.